Hai teman-teman, kalian pernah gak sih bertanya-tanya kenapa kita harus belajar matematika, apalagi statistik? Tenang-tenang, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ukuran pemusatan data. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita. Di video ini kita akan belajar apa sih itu data dan kenapa penting? Apa itu ukuran pemusatan data? Gimana sih cara menghitung median, dan modus? Dan yang paling penting, gimana semua ini berguna buat kehidupan nyata? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, memahami konsep dasar data, jenis-jenis data, dan pentingnya analisis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan fungsi ukuran pemusatan data. Ketiga, menghitung nilai median, dan modus dari suatu kumpulan data tunggal. Keempat, menganalisis data untuk menentukan ukuran pemusatan yang sesuai dengan konteks tertentu. Dan yang terakhir, menerapkan konsep ukuran pemusatan data untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Yuk, kita simak terus videonya. Manfaat pembelajaran kali ini yang pertama, memahami pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengembangkan kemampuan analisis. Ketiga, meningkatkan kemampuan problem solving. Keempat, meningkatkan ketelitian dan kedisiplinan. Kelima, mempersiapkan diri untuk studi lanjut. Dan keenam, menguatkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada latar belakang. Kedua, pembahasan. Ketiga, contoh soal. Dan yang keempat, latihan. Statistika itu bagian dari matematika yang bantu kita membaca dunia lewat data. Misalnya, kamu pengen tahu nilai rata-rata ulangan di kelas atau makanan favorit teman sekelas. Nah, semua itu bisa dianalisis pakai statistika. Keren kan? Statistika salah satu cabang matematika yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam dunia modern yang dipenuhi informasi, kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data menjadi sangat penting. Di sekolah, di rumah, maupun dalam masyarakat, data digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Konsep dasar ukuran pemusatan data. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan data dan statistik? Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan, pencatatan, atau pengumpulan fakta. Data dapat berbentuk angka, kata, simbol, atau pengukuran lain yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena. Dalam matematika, khususnya dalam statistika, data menjadi dasar utama untuk melakukan analisis. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, dan menginterpresentasikan data. Tujuan utama statistika adalah menyederhanakan dan menarik kesimpulan dari data, sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Data itu informasi, bisa berupa angka, kata, atau simbol. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ambil keputusan yang tepat dan bijak. Selanjutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah cara untuk menentukan nilai tengah atau nilai yang mewakili sekelompok data. Dengan ukuran pemusatan, kita dapat mengetahui pusat dan sebaran data sehingga memudahkan kita untuk memahami, membandingkan, dan menganalisis data tersebut. Konsep ini sangat penting dalam statistika karena ukuran pemusatan memberikan gambaran umum tentang karakteristik data tanpa harus melihat setiap nilai satu persatu. Ada ukuran pemusatan data dan ada 3
jagoan utama dalam ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dari semua data secara merata. Rumus mean yaitu mean sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai yang tepat di tengah. Jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Langkah-langkah mencari median. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Kedua, tentukan nilai data yang terletak di tengah. Yang ketiga, jika jumlah data merupakan bilangan ganjil, maka datanya akan berada tepat pada data yang tengah. Misalkan ada 5 data, maka yang di tengah adalah data ketiga. Nah, itulah mediannya. Selanjutnya, jika jumlah data merupakan bilangan genap, maka mediannya berada di antara dua data yang ada di tengah. Misalkan ada 10 data, maka mediannya terletak antara data ke-5 dan ke-6, sehingga mediannya dapat kita jumlahkan, lalu hasilnya kita bagi 2 deh. Nah, itulah mediannya. Mereka ini membantu kita menemukan nilai yang mewakili dari sekumpulan data. Selanjutnya, ada modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, mereka ini membantu kita menemukan nilai yang mewakili dari sekumpulan data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh soal berikut. Yang pertama, mean. Mean itu gampang kok. Tambahkan semua data, lalu bagi dengan jumlah data. Contohnya, jika nilai ulangan 5 siswa adalah 80, 85, 90, 95, dan 100, maka tentukan nilai mean tersebut. Penyelesaiannya adalah jumlahkan semuanya, lalu bagi 5, dan dapat deh nilai rata-ratanya, yaitu 90. Selanjutnya, median. Median adalah nilai yang ada di tengah-tengah setelah datanya diurutkan. Contohnya, jika nilai ujian matematika dari 5 siswa adalah 80, 75, 70, 90, dan 85, maka tentukan median data tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 70, 75, 80, 85, dan 90. Kemudian cari posisi tengah. Karena jumlah datanya itu 5, maka mediannya adalah data ketiga, yaitu 80. Selanjutnya ada modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Contohnya, jika nilai ujian matematika dari 9 siswa adalah 80, 75, 80, 85, 80, 95, 80, 90, dan 80, maka tentukan modus data tersebut. Penyelesaiannya, karena 80 muncul sebanyak 5 kali dan nilai lainnya hanya sekali muncul, maka jelas modulnya adalah 80. Untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman memahami materi ini, yuk kita kerjakan latihan soal uji pemahaman kalian. Pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa ukuran pemusatan data membantu kita menyederhanakan data, membandingkan antara data, dan yang paling penting, mengambil keputusan berdasarkan fakta. Jadi, yuk jadi pelajar yang cerdas membaca data. Sampai jumpa di video selanjutnya.